大家好，我是 Elisa. Wah, Pau Pau. 저는 야니입니다. Wah, hari ini spesial banget ya. Pasti karena kita mau merayakan Imlek kan? Ya, hari ini kita bukan saja merayakan Imlek, tapi kita juga merayakan Valentine's Day. Oh iya, Happy Valentine's Day! Ya, walaupun perayaan Imlek tahun ini berbeda, tapi kita mesti tetap semangat. Karena hal yang terpenting dari perayaan Imlek dan Valentine's Day adalah di mana kita menyatakan kasih kita kepada sesama, orang tua, serta saudara-saudara kita. Betul banget, kita juga bisa merayakan Imlek dan Valentine's Day ini dengan tetap menjaga diri dan menjalankan protokol kesehatan. Seperti memakai masker saat berpergian, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, itu dia. Dan sebelum kita mulai acara kita juga mau menginformasikan mengenai pemberian persembahan Anda melalui barcode yang ada pada layar kaca Anda. Ya, mudah banget kita bisa memakai virtual account kita dengan cukup men-scan barcode-nya saja. Wah, bentar lagi ibadahnya mulai nih. Jadi, dimanapun Anda berada, mari persiapkan hati Anda. Selamat beribadah, Kong Si Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Se Ru Yi. Shalom. Di tahun yang baru ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya berkat-berkatnya senantiasa mengalir dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya.
Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepadanya, karena Tuhan akan memberkati kita bahkan sampai ke anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang Joko, ale kalau mainin benar, nanti katong nih. Ya aku lagi yang salah. Padahal kowe yang nggak ngerti mainnya. Itu belakang pohon itu tuh. Aduh, kalah kan, udah sih yang bisa main Kamu tuh yang nggak ngerti mainnya. Males sudah, main sama Ale mati terus. Kalian ini tiap hari berantem aja gara-gara main games. Ubar, sana udah kerjain tugas belum? Ubar semuanya.
Malam saja ibu belajarnya. Masih siang. Markus. Ya nih bu, habis ini kita mau belajar. Bener ya? Iya. Nggak pakai masker lagi di rumah, lagi pandemi nih. Iya ibu. Joko, Markus masuk atau merah di saudara? Ayo. Gus, minyak udah jadi nih. Markus. Haleluya, makasih Mas Joko. Sama-sama Markus. Memang mie instan ini di akhir bulan paling sedap ya. Nasi ya Mas Joko. Oke, boleh. Nih kita bagi dua Mas Joko. Oh iya, boleh. Mas Joko ini nasi. Terus ini Mas Joko mie. Nah, ini buat Markus. Iya. Dan kata makan sudah, kita sulapan nih. Makan mie instan terus nih, makan masakan saya. Wah ibu, terima kasih banyak ibu. Ibu tahu sekali kantong hati ya. Ya, makan. Makasih bu. Jangan lupa dicuci piringnya ya. Awas aja kalau berantakan. Siap ibu, 86. Kasih ibu. Ya. Bu Okta memang bawel dan galak, tapi Bu Okta juga paling perhatian ke kita. Bu Okta tuh seperti katong pengibu di perantauan ini. Dia selalu menasihati katong supaya katong seng malas. Bahkan memberikan katong makanan-makanan yang sadap sekali. Tak terasa sudah 4 tahun kami tinggal di kawasan Bu Okta. Dan tahun ini kami akan pergi ke daerah asal kami masing-masing dan meninggalkan Bu Okta. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas
Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Engkau yang kucinta, biar jiwaku selalu merindukanmu. Hatiku terus memujimu, dan selamanya ku mau menyembahmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Halo nak. Iya nggak apa-apa. Namanya juga pandemi. Mau gimana lagi? Jaga kesehatan di sana ya nak ya. Iya Ma, terima kasih. Selamat Hari Raya Imlek ya Ma. God bless. God bless you too nak. Halo Joko, halo Markus, apa kabar? Halo Ibu Okta, selamat Hari Raya Imlek ya. Terima kasih ya. Apa kabar kalian? Puji Tuhan baik Bu. Ibu apa kabar di sana kan? Sehat-sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Paket. Sebentar. Paket. Paket dari siapa ya? Di sini nama pengirimnya atas nama Markus dan Joko, Bu. Ya ampun, kalian. Boleh, Bu, silakan tanda tangan di sini. Keluarga tuh yang selalu berarti saudara. Keluarga dapat terbentuk dimanapun Katong berada. Bagi beta, Bu Okta dan Joko tuh menjadi bagian dari beta pun keluarga. Walaupun keadaan telah berubah dan mengharuskan kami untuk tidak dapat bertemu dahulu, namun semua itu bukanlah suatu halangan untuk tetap merasa dekat dengan orang yang kita kasihi. Semoga keadaan semakin membaik dan kita semua dapat berkumpul kembali. Bapa di surga, terima kasih hari yang spesial ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan kasih Tuhan, untuk merayakan hadirat Tuhan, dan untuk beribadah kepada Engkau. Bapak, pada saat ini kami mau serahkan hidup kami, hati kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh memahami rahasia-rahasia yang sangat penting dari firman Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh meresapinya, untuk boleh mengerti, dan boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo, apa kabar semua? Saya berdoa dengan kasih karunia Tuhan, Anda ada dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan pengharapan. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin berbicara kepada teman-teman yang ada di Korea Selatan, yaitu Jemaat Galilee Church yang ada di Seoul. Saya ingin mengucapkan sebok mani padeseo. Semoga tahun ini berkat berlimpah-limpah terjadi atas Anda dan keluarga. Dan bagi Anda yang merayakan Chinese New Year atau Lunar New Year dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan Sunin Sinien Kuaile, Senci Kienkang. Semoga tahun ini Anda disertai dengan perlindungan dan kesehatan. Saya ingin memulai firman Tuhan dengan satu joke. Kan Imlek tahun ini satu rangkaian dengan Valentine Day. Waktu Imlek biasanya kan kita saling berbagi, kasih angpau, makan bersama, berkumpul bersama keluarga. Dan karena serangkaian dengan Valentine Day, saya yakin Anda memberikan hadiah ekstra kepada orang-orang yang dikasihi. Kasih itu memberi, oke? Ada satu cerita mengenai sepasang suami dan istri. Sang istri kebangun pagi-pagi sekali, kemudian berkata kepada suaminya, "Sayang, saya mimpi waktu Imlek kamu gak kasih apa-apa ke saya. Tetapi pas hari Minggu Valentine, kamu kasih saya kalung emas. Apa ya artinya sayang?" Suaminya berkata, "Sayangku, nanti minggu depan deh ya, setelah Imlek waktu Valentine, kamu akan tahu." Sang istri langsung berbunga-bunga, saudara. Hari Selasa pagi, si istri bangun, kemudian berkata lagi, Papi, aku mimpi lagi. Kamu bukan cuma kasih kalung emas, kamu kasih kalung mutiara yang bagus. Apa ya artinya, Pi?"
Sang suami itu tersenyum dengan penuh arti kemudian berkata, "Tenang sayang, hari Minggu kamu akan mengerti." Istrinya happy banget gitu ya. Hari Jumat pas waktu Imlek saudara, istrinya juga kebangun kemudian katakan, Pi, aku mimpi lagi Pi. Papi kasih saya cincin berlian. Apa artinya ya Papi ya? Suaminya dengan pandangan penuh arti berkata, "Oke sayang, sabar ya, Papi janji hari Minggu Mama akan mengerti dan tahu semuanya." Minggu pagi saudara, pas Valentine, waktu istrinya bangun, suaminya sudah menunggu di samping tempat tidur dengan sebuah hadiah di tangan. Kemudian suaminya katakan, "Happy Imlek and Happy Valentine Day sayangku." Istrinya langsung ambil kadonya dengan mata berbinar-binar. Pembungkusnya dirobek, dia nggak sabar, dia langsung buka kotak itu. Di dalam kotak itu dia menemukan ada buku yang berjudul Menemukan Arti Mimpi. Kejadian selanjutnya saya nggak bisa cerita di sini karena terlalu memilukan. Nah, saudara, Chinese New Year adalah perayaan yang sangat penting. Mengapa penting? Karena perayaan ini dirayakan oleh 1/4 penduduk dunia. China, Korea Selatan, Korea Utara, Vietnam, Taiwan menjadikan hari ini salah satu perayaan utama yang dirayakan oleh seluruh negeri. Tahu nggak Anda bahwa ada fakta yang mencengangkan? Selama Imlek, penduduk di China menghabiskan kira-kira 150 miliar dolar atau kira-kira 2.000 triliun rupiah. Ini menurut catatan tahun 2020 loh. Waktu pandemi melanda negara itu. Setiap keluarga berkumpul mengadakan perayaan, makan bersama, berbagi dan saling memberkati. Dan Imlek tahun ini satu rangkaian dengan perayaan Valentine. Walaupun nggak dirayakan oleh banyak orang dan tidak semeriah Chinese New Year, tapi pengeluaran untuk momen ini pun jangan dianggap sepele. Penduduk di Amerika Serikat menghabiskan 50 miliar dolar atau kira-kira 700 triliun rupiah untuk bisa merayakan Valentine bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Orang jadi boros ketika mereka mengasihi seseorang. Jadi kira-kira saudara ya, saya berandai-andai dalam 3 hari terakhir ini, Jumat, Sabtu, Minggu, dana yang dikeluarkan untuk Imlek dan Valentine Day kira-kira 2.700 triliun rupiah dalam usaha untuk memberikan perhatian dan hadiah kepada keluarga dan orang yang dikasihi. Tahu nggak saudara, itu setara dengan APBN Indonesia tahun 2020 yang lalu. APBN kita yaitu 2.739 triliun rupiah. Banyak ya saudara ya. Nah, biaya untuk 2 hari yang spesial ini bisa menggerakkan satu negara dengan 270 juta penduduk selama setahun. Amazing, saudara, amazing. Cinta kasih, saudara, bisa menggerakkan manusia untuk memberi. Dan bisa membuat manusia tidak egois dan menjadi boros, saudara. Hari ini saya ingin menceritakan mengenai kasih yang lebih hebat lagi, saudara ya. Extravagant love, immeasurable love, saudara. Satu pernyataan kasih yang paling mahal dalam sejarah alam semesta. Yaitu kasih Allah terhadap Anda dan saya, terhadap umat manusia. Karena cara Allah mengekspresikan kasihnya itu luar biasa, saudara. Cara dia mengekspresikan kasihnya kepada Anda dan saya itu megah, boros, saudara. Nggak terbandingkan dengan apapun. Kasihnya sudah jor-joran kepada kita, sudah habis-habisan kepada Anda. Dan hingga saat ini pun, saudara, kasihnya tidak pernah berkurang. Amin. Saya ingin mengajak Anda untuk membaca Efesus pasal 3 ayat 16-19. Dan waktu kita membaca, saudara, saya minta Anda coba meresapi setiap perkataan dan penekanan yang diberikan oleh Paulus yang dengan ilham Roh Kudus menulis ayat-ayat ini. Ya, ayat 16 berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus," artinya saudara dan saya, orang-orang percaya, "dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Memang saudara, sulit sekali bisa memahami kasih yang seperti ini. Makanya Paulus berdoa supaya jemaat sanggup mengerti. Saya pun berdoa demikian, saudara. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Puji Tuhan, luar biasa, saudara. Ayat ini luar biasa. 3 kali, saudara, Paulus berkata, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa.
Ini juga yang menjadi doa saya bagi Anda semua di sepanjang minggu ini ketika Anda merayakan Lunar New Year. Perhatikan ayat 18. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya semua orang, Anda dan saya, mampu memahami dimensi kasih Allah yang luar biasa ini. Apakah dimensi kasih Allah ini? Mari kita bahas bersama-sama. Dikatakan, saudara, kasih Allah sangat lebar, sehingga kasih itu ada di mana-mana, saudara. Tidak ada tempat yang terlalu jauh dan tidak terjangkau oleh kasih Allah. Tidak ada tempat di planet ini di mana kasih Allah tidak hadir. Sampai sejauh apapun ujung alam semesta ini, kasih Allah sanggup melampauinya. Tidak ada tempat yang penuh dosa, tempat-tempat yang tergelap sekalipun yang mungkin dihindari oleh orang. Tidak ada tempat-tempat yang terlalu kotor, tempat-tempat yang terlalu kumuh, di mana manusia tidak dihargai, saudara. Tidak ada tempat-tempat tersembunyi, tempat-tempat termiskin, atau tempat-tempat terisolir. Karena tidak ada satu tempat yang terluput dari kasih Allah. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, kayaknya nggak ada kasih di sana. Saya nggak melihat ada kasih di tempat-tempat seperti itu. Walaupun tidak terlihat, bukan berarti tidak ada kasih Allah di sana. Ada banyak hal yang Anda nggak bisa lihat, tetapi nyata. Nyata, tetapi tidak mampu tertangkap oleh penglihatan manusia. Misalnya begini, saat ini saudara di sekitar saya ada banyak gelombang elektromagnetik, ada gelombang radio yang berseliweran, ada gelombang wifi, macam-macam saudara berseliweran di sekitar saya, saudara. Saya nggak bisa lihat, tapi mereka nyata. Ada gelombang TV yang melewati saya, saudara. Saya nggak bisa lihat, tapi mereka mengantar film berwarna, saudara. Tidak satupun dari kita yang bisa melihat gelombang itu. Anda nggak bisa dengar suaranya. Tapi jika Anda punya pesawat TV, Anda ada dalam gelombang yang sama dengan channel itu. Anda bisa melihat dan mendengar mereka, saudara. Mereka nyata, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Kita nggak bisa melihat Tuhan walaupun dia nyata. Dan jika Anda sanggup menerima gelombang itu, Anda mampu mengalami perjumpaan dengan dia. Jika Anda satu frekuensi dengan Allah, Anda akan bisa mendengarkan dia. Anda bisa merasakan kasihnya. Anda akan tahu bahwa Allah itu nyata, saudara. Anda harus satu gelombang dengan Allah. Jadi, bukan karena Anda nggak bisa melihat dan merasakannya, lalu artinya Allah nggak ada. Benar loh, saudara. Ada banyak hal yang Anda nggak bisa lihat, tetapi nyata, saudara. Anda nggak bisa melihat udara, saudara. Tapi Anda bisa menghirup. Dan Anda bisa melihat efek pada waktu saya mengembuskan udara itu keluar dari paru-paru saya. Jadi seberapa luas kasih Allah itu? Kasih Allah itu sangat luar sehingga kemanapun Anda pergi, dia ada di situ. Anda bisa saja merasa kesepian, terasing di satu masa dalam hidupmu. Tapi Anda tidak akan pernah dan tidak mungkin sendirian. Karena kasih Allah itu ada di sana. Entah Anda sadar atau tidak sadar. Kasihnya sangat luas sehingga tidak ada satu tempat pun yang luput dari kasih itu. Luar biasa, saudara. Berikutnya, kasih Allah sangat panjang hingga tak berujung, saudara. Sangat berbeda dengan kasih manusia. Kasih seseorang kepadamu bisa luntur oleh waktu. Itu sebabnya ada putus cinta, ada patah hati, ada perceraian. Ada batasnya. Itu sebabnya ada perpecahan keluarga, ada unfriend, ada unfollow, ada block user. Persahabatan pun saudara bisa putus. Itu sebabnya ada konflik. Itu sebabnya ada peperangan, saudara. Karena manusia itu mudah luntur kasihnya. Api cinta itu gampang padam. Gairah manusia itu hanya sementara. Tahukah Anda bahwa kasih Allah berkobar-kobar terus terhadap engkau? Allah tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Bahkan jika seandainya Anda menolak dia dan memilih masuk neraka, Allah tetap mengasihi Anda, saudara. Yeskel 18 ayat 23 berkata demikian. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Itu bukti kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kepada semua orang, termasuk orang fasik, saudara. Karena kasih Allah itu kekal. Allah menciptakan Anda untuk mengasihimu. Alkitab berkata, saudara, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu.
Saudara, berikutnya kasih Allah itu sangat dalam. Sangat dalam, saudara. Sehingga sanggup menggapai apapun. Sesakit apapun kehidupan Anda yang Anda lalui saat ini. Sebesar apapun masalah yang Anda alami. Atau separah apapun penderitaan di dalam hidup yang Anda rasakan, saudara. Kasih Allah lebih dalam daripada itu, saudara. Anda mungkin berkata, aku sudah jatuh terlalu dalam. Aku jatuh ke dalam jurang yang dalam. Jurang apa itu, saudara? Mungkin jurang kematian, jurang kekecewaan, jurang kegagalan. Aku sudah jatuh dalam dosa dan terlanjur kotor. Gak ada lagi jalan untuk kembali. Saudaraku, kasih Allah sanggup pergi ke tempat-tempat yang terdalam. Lebih dalam daripada masalahmu. Lebih dalam daripada penderitaanmu. Kasihnya sangat dalam dan sanggup menjangkau segala hal. Sedalam apapun Anda jatuh, tangannya akan terulur sangat panjang menggapai Anda. Sedalam apapun masalah yang Anda alami, yang membuat Anda terpuruk, Dia sanggup meraih Anda kembali. Sehingga tidak ada tempat yang terdalam, tergelap yang tidak bisa dijangkau oleh kasih-Nya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 8 berkata, jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku taruh tempat tidurku ke alam maut, di situ pun Engkau. Penyelamatmu, saudara, penyelamat yang perkasa. Berikutnya dimensi kasih Allah. Kasih Allah itu sangat tinggi sehingga dosa kita terlampaui. Kasih Allah sangat tinggi sehingga Ia dalam tanda kutip mengabaikan dosa dan kesalahan kita. Apa maksudnya, Pastor? Oleh karena Kristus, Allah mengabaikan kesalahan kita. Allah mengabaikan dosa kita. Allah mengabaikan ketidakkudusan kita. Pemberontakan kita. Allah mengabaikan kemalasan kita. Kegagalan kita. Kegagalan Anda dan saya. Dan Allah mengampuni kita, saudara. Saat kita mengenal dan percaya kepada Yesus, Ia mengizinkan Anda dan saya untuk menikmati kekekalan di sorga, saudara. Yaitu melalui salib Yesus. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan sekali lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Siapa itu? Anda dan saya, saudara. Sebelum dunia dijadikan supaya kita, Anda dan saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba perhatikan. Menurut firman Tuhan ini sebelum dunia diciptakan, Allah telah mengambil keputusan untuk memilih Anda dan saya, saudara. Untuk mengasihi Anda dan saya. Coba bayangkan, saudara. Coba bayangkan. Allah telah menanti-nanti, bahkan menanti berabad-abad untuk melihat Anda dilahirkan. Allah telah menanti berabad-abad untuk melihat perwujudan dari pilihannya, yaitu Anda, saudara. Untuk melihat Anda dan mengasihi Anda, yaitu Anda pada saat ini, pada waktu Anda dilahirkan hingga saat ini, saudara. Allah dengan kasih berkata, saudara, mungkin Dia akan berkata kepada Anda, anakku, kamu pasti nggak ngerti betapa aku mengasihi engkau, betapa aku mencintai engkau. Aku mengasihimu dan bahkan tidak pernah sekalipun di dalam kehidupanmu sejak engkau lahir. Satu detik pun tidak pernah berlalu tanpa kasihku kepadamu. Aku yang membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Aku yang menyaksikan kelahiranmu, tarikan napasmu, tangismu. Saudara, demikian besar kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata lagi, aku yang memelihara engkau sehingga kamu bisa hidup hingga saat ini. Tidak pernah saat pun aku memalingkan wajahku darimu. Aku selalu mendengar engkau dan memperhatikan engkau. Aku tahu segala pengalaman yang menyakitkan yang kamu alami. Aku tahu setiap dosa yang sudah kamu lakukan. Aku lihat kesedihanmu. Aku lihat kebahagiaanmu. Aku lihat sukacitamu, dukacitamu. Aku ada di dalam setiap momen di hidupmu. Entah engkau menyadari atau tidak, mataku tertuju kepada engkau. Karena aku menciptakanmu untuk mengasihimu. Pertanyaan saya, saudara. Dengan semua kenyataan ini dan fakta ini, dimensi kasih Allah yang hebat ini, kalau Anda menyadarinya, kalau Anda memahaminya, hidup Anda pasti akan berubah. Fakta ini akan membuat cara pandang Anda berubah, saudara. Akan membuat kehidupan Anda menjadi berbeda.
Anda akan mengalami transformasi oleh karena fakta ini. Fakta bahwa Allah mengasihi Anda apa adanya dan tanpa syarat, saudara. Bahwa kasih-Nya akan terus berlanjut dan bahwa Ia tidak akan pernah berhenti mengasihi engkau. Dan pada saat Anda bangun setiap pagi, Anda mandi, makan, bergerak, beraktivitas, kasih Allah terus mengalir dalam kehidupanmu. Anda merasakan kasih-Nya mengalir, melingkupi dirimu. Dalam keseharianmu, saat Anda mengerjakan tugas, saat Anda bekerja di kantor, di rumah, di sekolah, Anda akan mampu merasakan kasih Tuhan kepadamu. Saya yakin, saat Anda menyadarinya, hidupmu akan berubah. Caramu melihat dunia ini berubah. Caramu memandang masa depan berubah. Kita lihat ayat 18 dan 19 sekali lagi, saudara. Dan kita resapi itu semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan mengenal kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang dimensi kasih Allah dalam kehidupan kami. Mampukan kami menyadarinya dan menghidupinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudaraku, jika Anda merasakan bahwa firman Tuhan berbicara kepada Anda saat ini, dan Anda ingin mengalami perjumpaan, pengampunan, dan kasih Allah, saya mau ajak Anda bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti doa saya, ikuti kata-kata saya saat ini. Bapa di sorga, terima kasih sudah mengasihi saya. Aku mohon pengampunan-Mu untuk semua dosaku. Terima aku menjadi anak-Mu. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib untuk mengambil semua dosaku. Aku percaya bahwa Yesus bangkit dan menyelamatkan aku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau Anda mengucapkan doa ini dengan segala kesungguhan hati, Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Anda mengalami kelahiran baru. Hubungi kami, saudara, supaya kami bisa berdoa bagi Anda. Anda bisa mengisi respon card yang ada dalam layar ini. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari angkat tangan kita ke sorga dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan memberi engkau damai sejahteranya. Dan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Praise God. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Chinese New Year. Semoga damai dan berkat selalu menyertai hidup sepanjang tahun ini. Semoga Anda mengalami dimensi kasih Allah yang luar biasa. Itu doa saya kepada Anda. Saudara, tetap lakukan protokol kesehatan. Saat-saat ini keadaan semakin buruk. Jaga jarak, saudara. Pakai masker. Cuci tangan sesering mungkin. Dan sebisa mungkin stay at home. May God bless you. Thank you Pastor Fernando untuk firman Tuhan yang luar biasa. Sungguh merimain sekaligus merefresh hati kita tentang kasih Allah yang tak terhingga. Ini semakin memantapkan kita untuk terus melangkah in 2021. Yes, karena masih situasi pandemik, maka ibadah, prayer meeting, dan semua kegiatan di Galilee Church masih akan tetap dilakukan secara virtual. So, tetaplah join bersama kami melalui Galilee Facebook page atau Galilee YouTube channel untuk kita bersekutu dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bagi saudara yang tengah merayakan Tahun Baru Imlek, selamat merayakan dan menikmatinya bersama keluarga dan orang yang terkasih Anda dengan tetap mematuhi rambu-rambu kesehatan di masa pandemik ini.
Seusai ibadah, jangan langsung berpindah channel. Yuk bergabung bersama kami di acara Ngobrol Bareng via Zoom Meeting. Di acara ini kita akan saling menyapa, berbagi kabar, dan kesaksian yang akan membuat kita tetap akrab meskipun social distancing. So, silakan join dengan scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Well, I really want to see you next week in a blessed service. Ingat, God really loves you and His love never leaves you. May God bless you. See you. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya kepadanya, karena Tuhan akan memberkati kita, bahkan sampai ke anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan